Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ya, pada materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana syarat untuk bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk aljabar, yaitu suku-sukunya harus sejenis. Jadi kalau tidak sejenis, maka kita tidak bisa menghitung atau mengoperasikan bentuk aljabar. Nah, kita tahu bahwa syarat bahwa yang namanya suku-suku sejenis, diulangi. Kita tahu bahwa namanya suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel harus sama, ya. Jadi di sini pada perkalian dan penjumlahan bentuk aljabar itu pun nanti akan diperlukan syarat-syarat untuk penjumlahan pengurangan, yaitu suku-suku harus sejenis. Jadi di sini perkalian dan pembagian bentuk aljabar ini juga nanti akan melibatkan adanya operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar. Ya, sekarang kita lihat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar. Pertama adalah bahwa perkalian suku tunggal dengan suku tunggal itu dilakukan dengan mengalikan koefisien dengan koefisien, ya, dan variabel dengan variabel. Jadi ingat, unsur-unsur bentuk aljabar, apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu suku, apa itu konstanta, harus diingatkan, ya. Jadi ingatkan, koefisien itu adalah angka di depan variabel, ya. Nah, contoh di sini, ini 3x kuadrat y. Ini adalah suku tunggal, kemudian dikalikan dengan suku tunggal lainnya yaitu 5y. Maka kita mengikuti aturan bahwa koefisien dan koefisien. Nah, kita lihat 3x kuadrat y, ini koefisiennya adalah 3. Ya. Kemudian 5y, koefisiennya adalah 5. Jadi koefisien dikalikan koefisien artinya 3 kali 5. Kemudian x kuadrat, kalau di belakangnya masih ada x bisa kita kalikan. Tapi karena di sini tidak ada, maka x kuadrat sendiri. Nah, sekarang y. Kan di sini variabel dengan variabel, ya. Nah, jadi di sini artinya variabel dengan variabel itu adalah variabel yang sama, ya. Sekarang kita lihat y kali y, ya. Nah, jadi disusun seperti ini, koefisien dan koefisien, variabel dengan variabel, ya. Nah, kemudian 3 kali 5 bisa dihitung, yaitu 15 x kuadrat y kuadrat, ya. 3 kali 5 itu 15, ya, Ibu ulangi. Koefisiennya 3 kali 5 itu menghasilkan 15. Kemudian x kuadrat juga. Nah, y kali y, ingat pada materi bab 1 yaitu mengenai bilangan bulat, itu ada belajar tentang perpangkatan. Dimana kalau dia memiliki bilangan pokok yang sama, ya, bilangan pokok yang sama, bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya sama, maka kalau dia dikalikan pangkatnya jadi ditambah. Jadi yang dimainkan adalah pangkat, ya, apakah itu ditambah atau dikurang. Nah, kalau dia perkalian dengan bilangan pokoknya sama, ingat syaratnya harus bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan untuk perkalian. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang, ya. Ibu ulangi, kalau perkalian bilangan pokok yang sama, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya ditambah. Tapi kalau pembagian, pangkatnya dikurang, ya. Nah, sekarang jadi seperti itu, ya. Jadi ini y, pangkatnya kalau tidak ada berarti pangkat 1, ya. Jadi kalau tidak dinyatakan atau tidak ditulis, maka pangkat 1. Nah, jadi di sini juga pangkat 1, maka y 1 tambah 1 adalah 2, ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya perkalian dengan suku tidak tunggal. Jadi kalau tadi suku tunggal, nah sekarang tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Contoh kita lihat di sini. Ini suku tunggal, ya, 5x suku tunggal, tapi yang di dalam kurung ini tidak tunggal karena dia memiliki memiliki dua suku. Ya, jadi memiliki 2 suku berarti tidak tunggal. Nah, ini memakai sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Kita ingat lagi. Jadi di sini sama dengan yang di luar kurung, artinya yang di luar kurung setiap di dalam kurung kalikan dengan setiap suku Ibu ulangi, yang di luar kurung, bentuk aljabar di luar kurung itu kalikan dengan suku-suku di dalam kurung, setiap suku di dalam kurung. Contohnya, ini 5x, ya, supaya memudahkan pemahaman kalian.
Ibu beri tanda kurung ya, ini artinya 5x, tanda kali Ibu ganti dengan titik ya. Jadi kali tidak selalu dengan tanda silang, tapi bisa juga dengan tanda titik, artinya kali ya. 5x kita kalikan dengan suku pertama yang dalam bentuk aljabar dalam kurung, jadi 2y, 5x kali 2y. Kemudian ingat, dalam perkalian bentuk aljabar itu memperhatikan tanda. Jadi tanda, ingatkan, kalau dia tanda sama dikalikan atau dibagi maka hasilnya pasti positif. Kalau tanda berbeda pasti hasilnya negatif ya. Ini 5x di depannya positif, 2y di depannya positif, berarti positif kali positif positif. Jadi 5x kali 2y kita kurung tutup. Nah, kemudian kita kalikan dengan suku, ini sudah suku 1, berarti 5x kalikan dengan suku kedua ya. 5x kalikan suku kedua yaitu x ya. Kita lihat tanda di depan. Nah, ini di sini di depannya ini harus ada tanda penghubung, tanda operasi, apakah itu tambah atau kurang. Kita lihat 5x di depannya positif, x di depannya negatif, berarti positif kali negatif itu hasilnya negatif ya. Jadi ingat, tanda jangan sampai diabaikan ya, jangan sampai diabaikan, harus sangat-sangat diperhatikan. Sekarang kita hitung, ini boleh dikurung atau tidak bisa dikurung juga tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya ada memuat bilangan negatif maka harus dikurung ya. Oke, sekarang kita tulis hasilnya 5x kali 2y. Kembali ke aturan pertama tadi, bahwa kalau ini suku tunggal dengan suku tunggal, maka dia aturannya koefisien dikalikan dengan koefisien, artinya 5 kali 2 ya. 5 kali 2, kemudian x kalikan y ya. X kali y ya, sama dengan dikurang ya, kurang. Nah, ini 5 kali 1 ya, berarti 5 ya hasilnya ya. Masalah kurangnya di sini ya, maaf. Kurang 5. Nah, variabelnya x, pangkat berapa ini? Pangkat 1. Ini di sini juga variabel x ya. Berarti pangkat 1 tambah 1 jadi pangkat 2. Jadi kita tuliskan ya, jadi 5x pangkat 2. Nah, ini 5 kali 2 10 ya. Jadi 10xy. Nah, dikurang tadi 5x pangkat 2 ya. 5x pangkat 2. Nah, jadi ini hasil untuk nomor 1. Contoh nomor 1 kita lihat ya. Ingat, operasi untuk perkalian pembagian itu dia tanda bahwa perhitungan selesai kalau sudah tidak ada suku sejenis. Tapi kalau misalnya di sini hasilnya masih ada yang suku sejenis, maka harus diteruskan ya. Nah, sekarang kita lihat di sini 10xy. Kita lihat di belakangnya ada enggak yang memuat variabel xy? Tidak ada ya, berarti di sini xy tetap ya, 10xy tetap. 5x kuadrat di belakangnya ada enggak yang sama dengan x pangkat 2? Ya, tidak ada. Jadi perhitungan karena sudah tidak ada yang sejenis lagi, maka perhitungan dianggap selesai. Ya, memang selesai ya. Oke, kita lanjutkan. Paham? Semoga bisa dipahami ya. Ingat, untuk memahami harus kalian putar ulang videonya pada langkah mana kalian tidak paham ya. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh kedua. Nah, ini dengan memakai sifat distributif berarti seperti ini. Ya, sama tadi. Cuma bedanya ini kan suku tidak tunggal dengan suku tidak tunggal ya. Kalau tadi suku tunggal dengan suku tidak tunggal. Nah, ini suku tidak tunggal. Di sini kita lihat 1, 2, 2 suku ya. Ini juga 2 suku. Maka caranya kita ambil dulu yang bentuk aljabar pertama. Suku pertamanya adalah 2x. Kita kalikan. Nah, 2x kita kalikan dengan x tambah 3y. Ingat, ini adalah sifat distributif ya. Tutup kurung. Nah, kemudian ini ingat, 2x suku pertama sudah, suku keduanya yaitu y. Perhatikan tanda, jangan sampai diabaikan. Ini tanda kurang, berarti kurang y kalikan dengan, ingat tanda kurung itu artinya sama dengan kali ya, x tambah 3y. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang boleh kita teruskan seperti yang contoh nomor 1 tadi. Ini setiap suku di dalam kurung harus kita kalikan. Jadi 2x kali x. Kemudian perhatikan tanda ya, ini di depan 2x positif, di depan x positif, berarti positif hasilnya. Kemudian berikutnya adalah 2x kalikan 3y. Perhatikan tanda, apakah di sini tandanya itu untuk memberikan tanda penghubung di sini ya, operasinya apakah tambah atau kurang. Kita perhatikan
Yang dikalikan adalah 2x. Perhatikan di depan 2x positif ya. Kemudian 2x dengan 3y kan? Ya, 3y. 3y, perhatikan tandanya positif. Berarti positif kali positif positif. Kita beri tanda positif itu dengan tanda tambah ya. Nah, kemudian ini habis sudah ya. Ya. Sudah habis nih suku kedua, tutup kurung sudah. Berarti kita lanjutkan yang di belakangnya ya. Itu adalah perkalian suku pertama ini dengan di dalam kurung, di luar kurung yaitu y. Jadi y kali x ya. Y kali x. Perhatikan tanda di depan y yang dikalikan adalah y dan x, di depan y negatif, di depan x positif. Berarti negatif kali positif hasilnya positif. Negatif ya. Negatif berarti tandanya kurang ya. Ingat, kalau di hasilnya positif berarti tanda tambah, kalau hasilnya negatif berarti tanda kurang ya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi, y dengan x sudah, berarti berikutnya adalah y dengan 3y ya. Jadi y kalikan 3y. Nah, tanda di depannya, tanda di sini kita perhatikan tanda di depan y negatif, di depan 3y positif. Jadi negatif kali positif hasilnya negatif ya. Nah, seperti itu ya untuk pemberian tanda ya. Sangat perlu diperhatikan, jangan sampai diabaikan. Sekarang kita hitung 2x kali x. Nah, ingat, ini bilangan pokok sama, berarti x-nya dimainkan, ini pangkat 1, pangkat 1, jadi pangkat 2 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan, tambah. Nah, ini perkalian suku tunggal dengan suku tunggal tadi, koefisien dan koefisien ya. 2 kali 3, langsung saja ya, 6. Variabelnya xy, artinya x kali y ya. Kemudian kurang, ini kurang, tandanya kurang ya, ini y kali x. Nah, memang waktu memproses perkaliannya y lebih dahulu, tapi ketika menuliskan hasil ini kita harus menulis berdasarkan alfabet mana yang lebih dulu. Jadi antara y dan x itu adalah berdasarkan aturan alfabet ya, duluan x. Jadi kita tulis hasilnya x y ya. Kemudian min y kali 3y. Nah, ini 1 ya, di depannya ini 1 kali 3 itu artinya 3. Y kali y sama-sama nih, bilangan pokoknya sama ya. Berarti pangkatnya dimainkan, ini pangkat 1 jadi y pangkat 2 ya. Ya, sampai sini apakah perhitungan selesai? Belum ya. Jadi perhitungan ini belum selesai. Apakah perhitungan sudah selesai? Kita lihat cara menentukan apakah sudah selesai atau belum. Apakah setiap suku-suku ini masih ada sejenis seperti 2x kuadrat. Kita lihat suku di belakangnya, adakah memiliki variabel x pangkat 2? Tidak ada, oke. Sekarang xy, variabelnya xy, adakah di belakangnya sama? Oh, ada di sini. Berarti perhitungan belum selesai, karena ini masih bisa disederhanakan dengan cara melihat suku-suku yang sejenis. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita lihat di sini dulu. Nah, ini kita bikin tabel. Jadi kalau misalnya kalian tidak kurang paham membuat seperti ini, bisa dengan menggunakan tabel. Caranya, ini proses perkaliannya. Kemudian suku di sini bentuk aljabarnya 2x kurang y. Berarti yang di sini isi dengan 2x. Kemudian di bawahnya dengan negatif y. Kemudian yang berikutnya ini adalah bentuk aljabar yang di sini, ya, x dan 3y, x dan 3y. Boleh ditukar, tidak apa-apa ya. Nah, tulis saja hasilnya di sini. 2x kali x berarti 2x pangkat 2 ya. 2x pangkat 2. Kemudian di sini kita lihat di sini kita lihat 2x kali 3y. 2 kali 3 6 ya. Kemudian ya, 2 kali 3 6, berarti kita tuliskan 6. X kali y berarti x y ya. Kemudian ini negatif y kali x, negatif y kali x berarti negatif x y. Kemudian negatif y kali 3y berarti negatif 3y pangkat 2 ya. Jadi boleh seperti itu. Nah, hasilnya kita tuliskan di sini ya. Ini 2x kuadrat. Kemudian 6xy tambah positif ya, di sini positif berarti tanda tambah. Kemudian negatif xy ini dan negatif 3y kuadrat ya. Jadi seperti itu. Boleh menggunakan sifat distributif, boleh menggunakan tabel ya.
Nanti jadi kita lanjutkan setelah ini dengan mengoperasikan suku-suku yang sejenis ya. Ya, jadi di sini 2x kuadrat tambah 6xy tadi ya, kurang xy. Nah, ini 2x kuadrat tidak ada temannya sejenis. Di belakangnya ya, suku di belakangnya tidak ada yang memiliki variabel dan pangkat 2 ya, variabelnya x dan pangkat variabelnya x. Jadi tidak ada. Sini kita tuliskan sama dengan ya, sama dengan 2x pangkat 2 tetap ya, karena dia tidak memiliki suku yang sejenis di belakangnya. Kemudian kita lihat di sini 6xy. Kita lihat suku-suku di belakangnya, adakah memiliki variabel xy? Ternyata ada ya. Jadi xy pangkatnya sama, variabelnya juga sama. Jadi yang dihitung adalah koefisiennya. Perhatikan tanda, Ibu tulis dulu xy-nya. Perhatikan tanda ya. Ini di depan 6xy ini positif, di depan 6 positif berarti positif 6. Di depan xy ini negatif 1 ya, karena kalau tidak ada angkanya berarti koefisiennya 1. Jadi positif 6 dikurang 1. Iya, itu positif 5 karena ada kembalian ya. Punya uang 6, belanja 1, berarti ada kembalian sebanyak 5. Jadi karena masih punya kembalian, maka tandanya positif. 1 itu tidak perlu ditulis, karena dalam kesepakatan matematika ataupun dalam matematika itu berapapun bilangan, kalau dia dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 1 kali 10 hasilnya 10. 1 kali 25 hasilnya 25. 1 kali semiliar pun hasilnya semiliar. Jadi dia tidak berpengaruh angka 1 itu, makanya tidak usah ditulis. Nah, sekarang xy sudah. Sekarang 3y kuadrat. Nah, suku di belakangnya sudah jelas tidak ada. Berarti 3y kuadrat tidak memiliki suku yang sejenis dengannya. Jadi hasilnya tetap di sini ya. 3y pangkat 2 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di belakangnya. Ada enggak masih? Ini sudah ya, di belakang 3y kuadrat sudah tidak ada lagi suku-suku. Nah, sekarang ini kita lihat. Masih adakah di sini hasilnya suku-suku yang sejenis? Ya, tidak ada, karena masing-masing sudah satu-satu sukunya, tidak ada yang sejenis lagi, maka perhitungan selesai ya. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat tambah xy kurang 3y kuadrat. Jadi untuk memperoleh hasilnya ini boleh kita menggunakan sifat distributif atau boleh dengan menggunakan tabel. Ya, contoh berikutnya yang nomor 3 dengan cara yang sama memakai sifat distributif ya. Jadi kita tulis di sini, ini suku pertama dari bentuk aljabar yang pertama adalah 7m, positif ya. Dengan memakai sifat distributif, kita tuliskan saja ini. Ibu kopikan ya. Copy. Ctrl C. Kemudian ya. Jadi di sini 7m kalikan 2m kuadrat tambah m kurang 3 ya. Ini suku pertama bentuk aljabar pertama, kemudian suku kedua bentuk aljabar pertama. Jadi di sini tambah ya, perhatikan tanda 3 di depannya tambah. Jadi di sini tambah juga. Tambah 3. Kemudian ini sama pengalinya ya. Jadi sama pengalinya. Kita teruskan. Jadi di sini adalah nih, kalikan setiap di dalam kurung, kalikan dengan di luar kurung. Perhatikan tanda. 7m, Ibu tulis dulu 7m. 7m kali 2m ya. Pangkat 2 ya, 2m pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sama-sama positif ya, 7m positif, 2m kuadrat positif. Nah, sekarang m. Kita kalikan 7m kalikan dengan m. Kita perhatikan tanda 7m positif. Di depan M positif, tanda tambah itu positif, berarti positif kali positif, positif ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi. 7M kalikan dengan 3 ya. Nih, suku ketiganya. Jadi dalam bentuk aljabar kedua, dia memiliki 3 suku. 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2, sudah. Sekarang suku terakhir bentuk aljabar kedua.
7M kali 3, perhatikan tanda di depan 7M positif, di depan angka 3 negatif. Jadi positif kali negatif adalah negatif. Ingat, kurang itu artinya negatif ya. Jadi di sini. Nah, sekarang ini sudah tutup kurung. Berarti untuk perkalian dengan 7M selesai. Berikutnya kita lanjutkan yang di belakangnya. Ya. 3 kali 2M kuadrat. Ya, 3 kali 2M kuadrat. Nah, sekarang kita lihat tandanya. Tanda apa yang dipakai? 3 di depan 3 positif, di depan 2M pangkat 2 positif, berarti positif kali positif. Positif ya, kita tuliskan saja. Oke, kita teruskan. Jadi di sini koefisien dan koefisien 7 kali 2 ya. 7 kali 2 itu adalah, jadi 7 kali 2 itu 14. M, ini M-nya pangkat 1, ini pangkat 2. Jadi ingatkan tadi kalau dia perkalian bilangan pokok sama-sama M ya, sama-sama M. Pangkatnya kalau dia perkalian berarti pangkat ditambah. Jadi ini pangkat kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. 1 tambah 2 jadi pangkat, iya, pangkat 3. Jadi M-nya pangkat 3. Kemudian kita lihat lagi suku berikutnya ya. Tambah ya, kita tulis tambah. Nah, ini 7M kali M berarti 7M pangkat 2 ya. 7M pangkat 2. Kemudian suku berikutnya nih 7 kali 3, tandanya kurang ini ya, tanda kurang. 7 kali 3 21, variabelnya M ya. Kemudian ini tambah 3 kali 2, tambah ya, 3 kali 2 adalah 6M pangkat 2 ya. Nah, ini berarti sampai sini apakah sudah selesai? Iya, belum, karena kita harus mencek lagi apakah ada suku-suku di sini yang sejenis. Kalau kita lihat di sini 14M pangkat 3, kita lihat suku di belakangnya adakah M pangkat 3? Tidak ada, berarti di sini tetap ya. Nah, sekarang yang ini. Jadi yang ini adalah hasilnya 14, Ibu copy dulu ya. Karena tidak ada yang sejenis di situ, berarti ini M pangkat 3, maksud Ibu tidak ada yang sejenis dengan M pangkat 3, maka tetap. Kemudian yang M pangkat 2, kita lihat nih, suku kedua kan 7M pangkat 2. Kita lihat di suku-suku di belakangnya, adakah suku sejenis dengan M pangkat 2? Iya, ada ternyata di sini ya. Jadi 7 koefisiennya, perhatikan tambah, ini positif ya, positif 7 ditambah 6. Jadi berapa? Iya, positif 13, bentar. Jadi positif 13 M pangkat 2 ya. Kalau yang pertama tadi pangkat 3 ya. Nah, sekarang di sini sudah jelas sudah tidak sama ya. Jadi sekarang kita tinggal yang tersisa adalah negatif 21M. Kita lihat suku di belakangnya sudah tidak ada, berarti di sini hasilnya negatif 21M. Jadi hasilnya adalah 3 suku ya. Di sini 3M. Jadi 3 kali 2M kuadrat ya. Suku pertama bentuk aljabar ini ya. Kalikan 3, kemudian kita lanjutkan 3 kali M. 3 kali M, kita lanjutkan 3 kali M. Ya, perhatikan tandanya di depan 3 positif, di depan M positif. Jadi berarti di sini tandanya positif ya. Nah, bentar ya. Jadi tandanya positif. Nah, kemudian kita lihat di sini yang suku kedua sudah ya. 2M pangkat 2 sudah. Sekarang M sudah, tinggal suku ketiga nih ya. Jadi 3 kali 3.
3 kali 3. Perhatikan tanda. Di depan 3 ini positif, di depan 3 yang di dalam kurung negatif. Berarti negatif kali negatif, negatif, atau diganti dengan tanda kurang ya. Baru kita lanjutkan hitungan. Jadi di sini sama dengan 7 koefisien dan koefisien 7 kali 2 14. M-nya kita lihat ini pangkat 1, pangkat 2, jadi pangkat, ingat kan? Jadi ditambah ya pangkatnya ya. Pangkat 3, kemudian di sini nih tambah 7M jadi pangkat, karena sama-sama pangkat 1 berarti jadi pangkat 2. Karena ingat perkalian tadi kalau pangkat kalau dia prosesnya perkalian maka pangkatnya ditambah ya. Kemudian berikutnya kita lihat 7M kali 3. Ini tanda kurang. 7M kali 3 21M ya. 7M kali 3, kemudian berikutnya tambah 3 kali 2 6. Variabelnya M pangkat 2. Berarti M pangkat 2. Kemudian ini tambah 3M. Ini hasilnya ya, yang ini 3M. Kemudian kurang 3 kali 3, 9 ya. Nah sekarang yang terakhir, nah ini apakah sampai sini sudah selesai perhitungan? Iya belum, karena kita harus mencari apakah masih ada suku-suku yang sejenis. Kita lihat 14M pangkat 3, cari suku-suku di belakangnya, tidak ada yang sejenis lagi ya. M pangkat 3 tidak ada yang sejenis, berarti tetap dia 14M pangkat 3 tetap, karena tidak ada suku di belakang yang sejenis. Kemudian 7M pangkat 2, kita lihat suku di belakangnya adakah yang pangkat 2, ternyata ada ya. Nih 7M pangkat 2 dengan 6M pangkat 2, kita perhatikan tandanya, di depan 7M pangkat 2 tambah, di depan 6M pangkat 2 tambah, jadi positif 7 ditambah 6 jadi ya positif 13. M nya pangkat 2 ya, pangkat 2. Kemudian kita lihat lagi 21M, adakah di belakangnya sama? Ternyata ada ya. Nih perhatikan tanda negatif 21, hutang 21, tambah 3, bayar 3. Bagaimana hutangnya? Iya masih ada hutang, karena lebih besar hutang daripada bayarnya ya. Berarti hutangnya sisa berapa? Iya 18M ya. Kemudian ini sudah, M pangkat 3 sudah, M pangkat 2 sudah, M sudah, ini sudah, ini. Nah 3M sudah ada ya. Kemudian tinggal 9 sudah tidak ada lagi suku di belakangnya. Nah sekarang kita lihat masih adakah yang sejenis dari hasil ini. Ya ternyata sudah tidak ada, berarti perhitungan selesai. Jadi ingat, operasi hitung pada bentuk aljabar itu akan selesai perhitungannya kalau sudah tidak ada suku-suku yang sejenis ya. Nah seperti nomor 2 tadi, maka di sini juga bisa kita gunakan dengan memakai tabel ya. Jadi di sini kita lihat ya, ini kita isi variabelnya yang suku 3 ya, 3 suku, 2M pangkat 2. Ya, ini bisa kita perbesar. Oke. Jadi di sini M ya, kemudian yang ini negatif 3 ya, ingat. Perhatikan tanda, kemudian di sini 7M, kemudian ini diambil dari sini ya, 7M dan 3 ya. Ini 3. Nah, sekarang kita kalikan. Jadi di sini 7 kali 2M pangkat 2, jadi sini 14M pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kita besar ya. Nah, sekarang ini jadi 7M pangkat 2.
Ya, ini 3 kali 2, 6 ya. 6 M pangkatnya 2 ya. Pangkat 2. Kemudian di sini 3 kali M, 3M. Ya, jadi tadi di sini kita tulis hasil kalinya. Ini 7M kali M berarti 7M pangkat 2 ya. 7M pangkat 2. Kemudian berikutnya adalah ini 7M kali negatif 3 berarti negatif 21 M ya. Negatif 21 M. Nah, yang terakhir 3 kali negatif 3 itu adalah negatif 9 ya. Nah, jadi di sini kita tuliskan hasilnya ini ya, hasilnya tuliskan di sini ya. Jadi 14M pangkat 3 ini, kemudian ini positif 7M kuadrat artinya tanda tambah. Kemudian ini negatif 21M artinya kurang. 6M tambah positif ya, berarti tambah. Kemudian 3M positif tambah. Nah, ini 9 itu negatif. Jadi hasilnya tulis seperti ini ya. Jadi boleh memakai sifat distributif seperti ini, boleh menggunakan tabel, tergantung bagaimana kalian bisa memahaminya ya. Nah, sekarang jadi hasilnya tadi ada 14M pangkat 3 tambah 13M kuadrat kurang 18M kurang 9. Itu hasilnya sudah tidak ada sejenis, selesai hitungan. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, jadi itu perkalian. Sekarang kita masuk pada pembagian. Ingat, kalau misalnya pada perkalian tadi ada yang kalian kurang paham, putar ulang saja videonya pada langkah yang kalian kurang bisa memahaminya. Nah, pembagian ini juga ada beberapa bagian oleh suku tunggal maupun tidak suku tunggal. Nah, sekarang saya dengan suku tunggal. Jadi sama dengan perkalian tadi, bahwa koefisien dengan koefisien dikalikan. Kalau di sini koefisien dibagi dengan koefisien, variabel dengan variabel. Jadi sama ya dengan perkalian tadi. Contoh soal seperti ini ya. 8A pangkat 2B kurang 6AB dibagi 2A ya. Nah, ini akan lebih mudah melakukan perhitungannya kalau kita buat bentuk pecahan ya. Jadi bentuk pecahan kita bikin atau kita buat ya. Bentuk pecahan. Jadi kita buat pecahannya. Jadi bentuk pecahannya adalah 8A pangkat 2 kemudian B ya, B kurang 6AB dibagi 2A. Nah, ini karena dia di sini ada dua suku, maka kita bisa menjadikan atau kita pisahkan, yaitu 8A pangkat 2B. Ini 8A pangkat 2B ya. Dibagi dengan 2A. Kemudian ini kurang ya, kurang. Kemudian pecahan yang suku kedua adalah 6AB dibagi 2A. 6AB dibagi 2A ya. Nah, sekarang di sini ya, jadi bisa kita buat seperti ini ya. Maka kita hitung hasilnya. Ini koefisien dan koefisien 8 bagi 2 itu adalah 4. Kemudian A pangkat 2 dibagi A pangkat. Kalau tidak ada tulisannya berarti pangkat 1. Jadi pangkat 2 dibagi A. A pangkat 2 dibagi A. Ingat, kalau perkalian pangkat ditambah, kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka dikurang pangkatnya ya. Jadi berarti 2 kurang 1. Jadi A pangkat 2 kurang 1 ya. Ibu tuliskan 2 kurang 1. Kemudian B-nya lagi ya. Ini di atas ada B, di bawah tidak ada B, berarti tetap B-nya ya. Kemudian ini dikurang 6 bagi 2. 6 bagi 2 adalah 3 ya. A bagi A. Kalau 5 bagi 5 berapa? 1. 15 bagi 15 1. 9 bagi 9
1. Jadi di sini adalah 1 juga, A bagi A. Jadi kalikan B ya. Nah, jadi kita tulis hasilnya lagi. Ini sama dengan 4 A pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1, maka tidak perlu ditulis ya. AB dikurang 3 kali 1, 3 kalikan B, B, jadi 3B. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi bisa dijadikan bentuk pecahan supaya lebih mudah. Kemudian koefisien dan koefisien ya, variabel dengan variabel. Ingat, variabel pembagian variabel yang sama. Kalau pembagian berarti pangkat dikurang, kalau perkalian pangkat ditambah. Ini sudah kita pelajari pada bab 1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian kedua. Kalau tadi suku tunggal, sekarang bagian suku yang memiliki lebih dari satu suku atau lebih, bukan suku tunggal ya. Jadi ini bisa dibikin dengan cara bersusun. Jadi seperti ini. Ini contohnya, kita mau mencari hasilnya, maka kita bentuk ini cara bersusun seperti ini, seperti pembagian biasa ya. 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 berada di bawah yang tanda garis ini, kemudian ini x tambah 3. Langkah yang pertama, ya, jadi setiap membagi, itu lakukan dengan suku pertama dulu. Jadi ini suku pertamanya adalah 2x pangkat 2. Dibagikan dengan suku pertama yang membaginya, yaitu x, jadi 2x kuadrat dibagi x, jadi berapa hasilnya? Sama dengan 2, ini koefisiennya 1 ya, berarti 2 bagi 1, 2. Nah, x pangkat 2 dibagi x, jadi pangkatnya dikurang, jadi pangkat 1 saja kan? Ya, 2 kurang 1, 1 ya, jadi 2x ya, paham ya? X pangkat 2 dibagi x, artinya x pangkat 2 dikurang, di sini pangkatnya 1, jadi x pangkat 2 dikurang 1, berarti x pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Maka kita tuliskan di sini ya, hasilnya tulis di sini. Ini A, tulis di sini ya. Bukan. 2x ya, 2x. Ini Ibu rubah dulu. Jadi kita pindah sini ya. Jadi hasilnya kita tulis di sini ya, 2x. Nah, sekarang seperti pada pembagian biasa, hasil ini akan dikalikan ke sini. Nah, tapi kalau pembagian tadi kan cuma suku pertama dengan suku pertama ya. Masing-masing suku pembaginya nanti ya. Yang ini sini nanti masing-masing suku dibagikan dengan cuma suku pertama. Nah, kalau berikutnya kita kalikan semua suku ya. Jadi hasilnya kita tulis di sini ya. Nah, jadi di sini 2x kalikan x tambah 3 ya. Jadi sama dengan setiap suku di dalam kurung kalikan dengan di luar, berarti 2x pangkat 2 ya kan? Pangkat 2 kemudian ya, jadi 2x kali x, 2x pangkat 2, kemudian 2x kali positif 3 itu adalah positif 6x ya. Nah, hasilnya kita tulis di sini. Ya, kita tuliskan di sini. Jadi di sini 2x kuadrat tambah 6x ya. Nah, berikutnya ini adalah harus kita seperti pada pembagian biasa, bilangan biasa. Yang ini yang bagian atas dengan yang di bawah dikurang. Jadi kita kurangkan di sini. Jadi kita kurang ya. Nah, kita kurangkan ya. Jadi ini pasti habis ya, pasti habis. Kemudian 3x dikurang 6x positif ya, perhatikan tanda ini ya. Ini perhatikan tanda 3 dikurang 6. Ingat koefisiennya saja positif 3 dikurang 6. Berarti bagaimana? Hasilnya positif. Ya, 3 kurang 6. Hasilnya iya, negatif 3 ya. Negatif 3.
Jadi negatif 3x, kemudian kita turunkan suku berikutnya ya. Kalau ini sudah jelas 0 ya. 2x kuadrat kurang 2x kuadrat hasilnya 0. Ini 3x, positif 3x dikurang 6x adalah negatif 3x, kemudian negatif 9 ya. Nah, di sini kurang 9. Nah, sekarang berikutnya yang ini. Nah, sekarang hasilnya ini kita ambil suku pertamanya saja. Ingat, setiap membagi yang kita ambil cuma suku pertama. Jadi negatif 3x ya, kita tuliskan di sini. Ini dibagikan dengan suku pertamanya juga, yaitu dibagi dengan x. Jadi adalah negatif 3 ya. X bagi x kan 1 ya. Jadi 1 itu tidak masalah lagi. Jadi tinggal negatif 3. Nah, hasilnya negatif 3 ini kita tulis di sini ya. Negatif berarti tanda kurang ya. Jadi ingat, hasilnya ini perhatikan kalau dia negatif berarti tanda kurang ya. Nah, kemudian yang negatif 3 ini kita kalikan dengan x tambah 3 ya. Negatif 3 kita kalikan dengan x tambah 3 ya. Jadi negatif 3 ini kita kalikan dengan x tambah 3 ya. Sama dengan negatif 3 kali x berarti negatif 3x ya. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Kemudian negatif 3 kali 3 berarti negatif 9 ya. Kita tuliskan di sini ya. Negatif 3x kurang 9, negatif 3x kurang 9 ya. Kita tuliskan di sini. Nah, jadi kita tuliskan hasilnya di sini ya. Kita tuliskan di sini. Nah, langkah berikutnya sama seperti pembagian biasa, ini adalah dikurang ya. Jadi di sini kita kurangkan ya. Kurang, pasti hasilnya adalah berapa? Hasilnya ini negatif 3x kurang negatif 3x 0 ya. Negatif 9 dikurang negatif 9 hasilnya pasti 0 ya. Jadi di situ ya. Jadi hasilnya pasti 0. Nah, kalau sudah memperoleh hasil 0, maka perhitungan selesai. Jadi hasilnya adalah 2x 2. Nah, jadi hasilnya adalah 2x kurang 3 ya. Jadi demikianlah cara bersusun untuk pembagian bentuk aljabar yang memiliki suku lebih dari 1. Semoga bisa dipahami ya. Pokoknya sampai pembagiannya, jadi sama seperti proses pembagian bilangan biasa, dan sampai memperoleh hasil 0 selesai ya hitungannya. Oke? Ya, jadi demikian tadi hasilnya, dan demikian juga materi perkalian dan pembagian. Semoga bisa kalian pahami, dan semoga kalian bisa memperoleh hasil belajar yang sangat memuaskan. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.